warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak kabarnya hari ini? Baik? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke, kita akan mulai pelajaran pada pagi hari ini. Sebelumnya Ibu absen dulu ya. Mulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Ibu pimpin ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, Ibu akan menyampaikan materi pada hari ini. Yang akan kita pelajari adalah konsep hukum kolom, persamaan gaya kolom, faktor-faktor yang mempengaruhi gaya kolom, dan yang terakhir adalah penerapan hukum kolom dalam permasalahan. Nah, tentunya kalian pasti di rumah sering nonton TV kan? Iya Bu. Iya. Pernahkah kalian melihat debu menempel pada layar televisi kalian? Pernah Bu. Oh, Sering. iya. Oke. Mengapa debu dapat menempel pada layar televisi? Ada yang tahu? Sepertinya saya tahu Bu. Iya. Kan di TV itu kalau udah dinyalain itu berarti udah nyambung listrik kan. Berarti ada daya tarik dari listrik tersebut. Oh ya, bisa jadi. Oke. Sebelum lanjut ke materi, Ibu ada tayangan video. Silahkan amati tayangan video berikut ini. Ketika hujan turun, kita sering mendengar suara gemuruh yang sangat kencang. Fenomena tersebut merupakan fenomena alam yang biasa dikenal sebagai petir. Lalu, apa itu petir? Bagaimana terjadinya petir? Dan apakah petir berbahaya bagi manusia? Mari kita simak penjelasannya. Petir adalah gejala alam yang biasanya muncul pada musim hujan saat langit menunjukkan kilatan cahaya saat yang menyilaukan. Beberapa saat kemudian disusul dengan suara menggelegar yang disebut gurun. Perbedaan waktu kemunculan ini disebabkan adanya perbedaan antar kecepatan suara dan kecepatan cahaya. Petir adalah fenomena alam yang biasa kita analogikan dengan sebuah kapasitor berukuran super besar. Proses terjadinya muatan pada awan karena dia bergerak terus-menerus secara teratur. Dan selama pergerakannya, dia akan berinteraksi dengan awan lainnya sehingga muatan negatif akan berkumpul pada salah satu sisi. Sedangkan muatan positif berkumpul pada sisi sebaliknya. Jika perbedaan potensial antara awan dan bumi cukup besar, maka akan terjadi pembuangan muatan negatif dari awan ke bumi atau sebaliknya untuk mencapai kesetimbangan. Tersambar petir tentu adalah hal yang mengerikan. Kecepatan menyambar bumi yang mencapai 300.000 km per jam dapat membawa energi sebesar energi yang dihasilkan sebuah reaktor nuklir. Meski demikian, kemungkinan kita seumur hidup dapat tersambar petir adalah 1:12.000, menunjukkan bahwa manusia juga tak luput dari target sambaran kilat. Meski kemungkinannya kecil, dari statik yang ada, kira-kira ada 500 orang di dunia yang tersambar petir tiap tahunnya. Dari angka ini ternyata 90% diantaranya selamat. Kalian mengamati video tersebut, apa kalian pernah melihat petir? Pernah Bu. Mengapa petir bisa terjadi? Belum tahu saya. Oh iya, apa? Bagaimana prinsip kerja penangkal petir agar gedung-gedung yang tinggi tidak tersambar? Saya pernah melihat ada pucuknya di atas genteng. Oh iya, pucuknya ya? Iya. Pucuk jambu Bang. Sepertinya Bu. Oh iya, bagus, gak apa-apa. Oke. Ibu akan menjelaskan. Jadi, materi kali ini akan kita pelajari dengan permainan kartu. Kalian pernah mendengar kartu Kokami? Belum pernah Bu. Oh, belum pernah. Gak apa-apa. Oke, Ibu akan menjelaskan. Jadi, ini akan Ibu bagi menjadi 5 kelompok, ya. Kelompok pertama namanya hukum Newton, kelompok
kedua Coulomb, kelompok ketiga Faraday, kelompok keempat Gauss, dan kelompok kelima Volta. Oke. Diharapkan nanti setiap kelompok mengambil 1-2 kartu Kokami sesuai dengan pembagian yang telah Ibu bagi. Jadi untuk kelompok pertama mengerjakan kartu 1 dan 2. Untuk kelompok kedua mengerjakan kartu 3. Untuk kelompok keempat mengerjakan kartu 4. Untuk kelompok kelima mengerjakan kartu 7 dan 8. Oke, udah paham? Paham, Bu. Oke, bagus. Sekarang Ibu akan menjelaskan bagaimana permainan diskusi kartu ini. Jadi ada 8 kartu bernomorkan 1 sampai 8 dan setiap kartu berwarna berbeda-beda ya. Jadi begini. Perwakilan kelompok ya nanti mengambil satu kartu lalu memberikan kepada kelompoknya. Ya, jadi setiap kelompok nanti ada perwakilan untuk mengambil kartu. Kemudian kembali lagi ke kelompoknya dan Ibu akan memberikan waktu untuk diskusi ya. Waktunya adalah 10 menit. Setelah itu kita akan masuk ke presentasi. Nah, di bagian presentasi ini nanti bergiliran masing-masing kelompok ya. Jadi misal kelompok 1 dulu. Kelompok 1 dulu nanti maju. Nah, pas presentasi itu nanti ada sesi tanya jawab ya. Yang bertanya adalah kelompok yang tidak presentasi dan yang menjawab adalah kelompok yang presentasi. Jadi setelah kelompok yang presentasi ini menjelaskan hasil diskusinya, maka kalian yang tidak presentasi berhak bertanya. Seperti itu ya. Sampai di sini ada yang kurang paham atau kurang jelas? Kelompok pertama, kelompok Newton mengambil kartu soal nomor 1 dan 2. Silakan perwakilan kelompok bisa maju ke depan. Terserah. Iya. 1 sama 2. Oh, iya. Oke, kelompok selanjutnya diskusikan dengan kelompok kalian masing-masing untuk kartu yang sudah Ibu bagi berdasarkan kelompoknya ya. Silakan berkelompok. Oke, 10 menit ya untuk diskusi. Setelah itu kalian mempresentasikan hasil diskusi. Untuk kelompok yang tidak maju akan bertanya, dan untuk kelompok yang presentasi bisa menjawab pertanyaan tersebut. Selamat pagi, Bu Guru dan teman-teman. Jadi, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok Coulomb. Yang pertama adalah konsep hukum Coulomb. Menurut kami, baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Diskusi hari ini sudah selesai ya. Nah, sekarang kita akan mengulang materi yang kita diskusikan tadi. Yang pertama adalah tentang konsep hukum Coulomb. Jadi konsep hukum Coulomb itu adalah dua muatan, interaksi dua muatan menyebabkan gaya Coulomb yang besarnya sebanding dengan muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua muatan. Oke. Untuk rumusnya F sama dengan K kali Q1 kali Q2 dibagi R kuadrat
di mana F ini adalah gaya kolom atau bisa disebut dengan gaya elektrostatis. K adalah konstanta tetapan yang nilainya tetap. Q1 muatan 1, Q2 muatan 2, dan R ini adalah jarak antara kedua muatan. Ya, paham sampai di sini? Paham, Bu. Ya, bagus. Sekarang kita lanjut faktor-faktor yang mempengaruhi gaya kolom ya di dalam hukum kolom. Apa sajakah itu? Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi jelas di sini ya tergambarkan. Yang pertama adalah muatan masing-masing ya. Besar muatan masing elektron atau proton. Yang kedua adalah jarak kedua muatan. Ya. Jadi muatan di sini sudah sangat jelas ya. Dia bisa berupa elektron atau proton. Ya, bisa proton dan proton, elektron dan proton, atau elektron dan elektron. Oke, sampai di sini jelas? Jelas, Bu. Bagus. Sekarang kita lanjut penerapan dalam permasalahan ya. Oke, Ibu akan memberikan pertanyaan. Yang menjawab paling banyak nanti akan diberikan reward. Oke, pertanyaan pertama, apa hubungan gaya kolom dengan besar